melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Selama 1000 tahun, selanjutnya gratis. Qin Yu, Hou Fei, He Yu serta pria dan wanita itu ekspresi mereka telah berubah. Namun mereka berlima tidak menunjukkan reaksi yang drastis. Semuanya masih bisa dianggap tenang. Ketiga, menurut aturan, saya akan membawa 4 orang untuk mengantarkan orang-orang ini ke tambang batu spiritual ilahi. Anda terus tinggal di sini. Mungkin saja ada lebih banyak pendaki yang datang nanti. Ya Kapten, mengangguk prajurit yang tampak sederhana dan jujur itu. Segera setelah itu Huang Su memilih 4 tentara untuk pergi bersamanya. Dari 4 prajurit ini 2 orang laki-laki dan 2 perempuan. Wanita tercantik Liu Fei adalah salah satunya. Ini menyebabkan 5 orang yang tersisa bergumam dengan suara rendah. 5 tentara dengan Huang Su sebagai pemimpin memimpin Qin Yu dan 4 pendaki lainnya ke jalan menuju tambang batu spiritual ilahi. 5 prajurit alam ilahi dan 5 pendaki terus melanjutkan perjalanan. Liu Fei beritahu mereka sedikit tentang hal-hal dasar dari alam ilahi. Huang Su dengan santai memerintahkan. Liu Fei mengangguk. Dia kemudian berpaling ke Qin Yu dan mereka. Dibandingkan dengan alam ilahi ruang kosmik asli tempat kalian semua berasal hampir tidak ada batasan. Kalian semua dengarkan baik-baik apa yang akan saya ceritakan kepada Anda. Jika tidak, Anda akan membuat lelucon tentang diri Anda sendiri di masa depan. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk itu. 5 pendaki itu mengangguk. Alam ilahi dapat dianggap sebagai tanah yang sangat luas, kata Liu Fei sambil tersenyum. Jadi kenapa alam ilahi ini bisa menjadi sebuah negeri? Qin Yu dan saudara-saudaranya berpura-pura bingung, sedangkan 2 orang lainnya benar-benar bingung. Alasan mengapa saya mengatakan alam ilahi dapat dianggap sebagai tanah yang sangat luas, karena di sekitar tanah ini terdapat lautan yang hampir tak berujung. Adapun seberapa luas sebenarnya lautan ini tidak banyak orang yang tahu. Mungkin God Kings tahu tentang itu, kata Liu Fei sambil tersenyum. Meskipun lautan sangat luas, 99% penduduk alam ilahi hidup di darat. Laut bisa dibilang diabaikan sama sekali. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa alam ilahi dapat dianggap sebagai tanah yang sangat luas. Liu Fei melanjutkan. Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu sebenarnya sudah mengerti sedikit tentang keadaan umum di alam ilahi. 8 kekuatan besar dari alam ilahi juga terletak di tanah alam ilahi. Liu Fei berbicara terus terang dengan jaminan. Liu Fei, mereka tidak perlu tahu tentang hal-hal ini. Lebih baik saya menjelaskannya kepada mereka. Huang Su melirik Qin Yu dan mereka. Dengarkan baik-baik, ruang di alam ilahi sangat stabil. Pada saat yang sama batasan yang ditimbulkan oleh ruangnya sangatlah besar. Saya curiga Anda semua telah berhasil merasakannya juga. Di sini tidak mungkin bagi Anda semua untuk terbang. Qin Yu dan 4 lainnya semua mengangguk. Bahkan Qin Yu sendiri tidak bisa terbang. Aku bisa memberitahumu semuanya. Di alam ilahi Anda hanya mampu terbang setelah menjadi dewa surgawi tingkat rendah. Saat ini kami hanya dewa tingkat rendah, kapan kami bisa mencapai terobosan? Petapa wanita itu bertanya. Huang Su menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dewa tingkat rendah. Haha, kalian semua bahkan tidak bisa dianggap sebagai dewa tingkat rendah sekarang. Paling-paling Anda sedang dalam proses menjadi dewa. Dalam proses menjadi dewa. Mengapa demikian? Qin Yu dan 4 lainnya semua memandang Huang Su. Sangat sederhana. Dewa tingkat rendah tidak hanya energi di dalam tubuh mereka harus menjadi energi ilahi, jiwa mereka juga harus mencapai tahap pelet jiwa emas. Adapun kalian semua, selain orang ini kalian berempat tidak ada jiwa kalian yang membentuk Golden Soul Pellet, kata Huang Su sambil menunjuk ke arah Qin Yu. Segera pria dan wanita itu memandang Qin Yu.
Berhentilah menatapnya, bahkan jika Anda memiliki batu spiritual ilahi dalam jumlah yang cukup, Anda masih membutuhkan setidaknya beberapa puluh juta tahun untuk mencapai levelnya. Kata Huang Su dengan dingin. Namun semua jiwa Anda mendekati tahap penyempurnaan. Anda juga tidak perlu khawatir tentang jiwa Anda membentuk Golden Soul Pellet. Qin Yu mendengarkan dan mengangguk dalam pikirannya. Level jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Namun untuk menjadi dewa surgawi tingkat rendah, itu benar-benar sulit. Di antara jutaan dewa mungkin hanya satu yang bisa menjadi dewa surgawi tingkat rendah. Huang Su mendesah. Hanya ada satu dewa surgawi di antara jutaan dewa. Tampaknya tingkat dewa surgawi ini sangat sulit dijangkau. Setelah mencapai dewa surgawi tingkat rendah, setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Adapun dewa surgawi tingkat tinggi, mereka semua dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan luar biasa di alam ilahi. Adapun dewa surgawi tingkat tinggi ke tingkat dewa, haha, jika ada di antara kalian yang berhasil menjadi dewa di masa depan, saya Huang Su juga akan memenuhi syarat untuk membual kepada orang lain tentang hal itu. Huang Su mulai tertawa terbahak-bahak. God King, alam ilahi sudah lama tidak memiliki God King baru. Ingat, kesadaran ilahi dewa tingkat rendah tidak mampu meninggalkan tubuh. Kesadaran dewa tingkat menengah, dapat meninggalkan jarak sekitar 10 meter dari tubuh mereka. Adapun dewa tingkat tinggi, kesadaran ilahi mereka dapat meninggalkan sekitar 100 meter dari tubuh mereka. Kenaikannya kurang lebih seperti ini. Adapun dewa surgawi saya sendiri tidak terlalu yakin tentang itu. Kata Huang Su sambil tersenyum ringan. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Dia sebenarnya telah mencoba untuk menyebarkan kesadaran ilahi keluar dari tubuhnya sebelumnya. Namun bahkan dengan amplifikasi dari meteorik tir, dia hanya mampu menyebarkan kesadaran ilahi beberapa ratus meter dari tubuhnya. Jarak kesadaran ilahi yang meninggalkan tubuh Anda yang saya sebutkan sebelumnya hanyalah jarak yang dapat ditembus kesadaran ilahi melalui udara. Materi dalam kesadaran ilahi sangat aneh. Ini mungkin terkait dengan energi spiritual ilahi, tetapi bahkan jika seseorang adalah dewa tingkat tinggi, kesadaran ilahinya masih tidak akan mampu menembus tanah, pohon, air, laut, dan hal-hal alam lainnya. Menjelaskan Huang Su dengan hati-hati. Qin Yu dan yang lainnya semua terkejut melihat wajah mereka. Memang, Qin Yu mencoba menggunakan kesadaran ilahi untuk menembus tanah. Namun bahkan dengan bantuan dari meteorik tir, dia hanya mampu menembus jarak 1 kaki. Kalian semua lihat batu-batu di pinggir jalan itu. Jika Anda semua mencoba memecahkan batu-batu itu tidak mungkin. Bagi saya akan dapat dengan mudah membukanya dengan Battle Blade ini. Seperti yang dikatakan Huang Su, dia membelah batu di pinggir jalan dengan satu tebasan pedangnya. Hei Yu tiba-tiba berkata, "Senior, seberapa kuat senjatamu itu?" "Pedang tempur milikku ini." Huang Su mengangkat pedang pertempuran di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Meskipun itu hanya artefak ilahi kualitas menengah, saya masih mampu menggunakannya untuk meretas Anda menjadi 2 dengan 1 serangan." Qin Yu mengerutkan kening. Armor pertempuran bulu hitam Hei Yu sekuat artefak ilahi berkualitas tinggi. Saya tahu bahwa kultivasi tubuh Anda cukup bagus. Sayangnya di ruang kosmik di bawah, tidak peduli seberapa keras Anda melatih tubuh Anda hanya dapat paling banyak mencapai ketangguhan dewa tingkat menengah. Kata Huang Su sambil tersenyum ringan. Alasan mengapa artefak ilahi disebut artefak ilahi adalah karena fakta bahwa energi ilahi perlu dituangkan ke dalamnya untuk benar-benar menunjukkan kekuatannya. Menggunakan artefak ilahi kualitas rendah yang memiliki energi ilahi yang dituangkan ke dalamnya, dapat memotong artefak ilahi tingkat tinggi yang tidak dituangkan energi ilahi ke dalamnya. Huang Su menjelaskan. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu semua kaget. Meskipun Paman Fu pernah berkata bahwa artefak ilahi akan menjadi lebih kuat setelah energi ilahi dituangkan ke dalamnya, Qin Yu tidak terlalu memperhatikannya.
Namun siapa sangka begitu energi ilahi dituangkan, kekuatan artefak ilahi benar-benar akan meningkat sebanyak itu. Saat mereka terus berjalan, Qin Yu dan 4 lainnya berhasil mempelajari banyak hal. Terbang adalah tanda mencapai tingkat dewa surgawi. Teleportasi adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Adapun kesadaran ilahi, itu benar-benar terlalu sulit untuk menyebarkan kesadaran ilahi seseorang. Selanjutnya di alam ilahi tidak ada hal-hal seperti transmisi mutiara spiritual atau barang serupa sama sekali. Di alam ilahi jika seseorang ingin mengirimkan informasi itu hanya bisa dilakukan melalui kekuatan manusia. Dapat dikatakan bahwa ruang stabilitas ekstrim seperti alam ilahi sangat mirip dengan benua naga tersembunyi tempat Qin Yu hidup ketika dia masih muda. Batu di sisi jalan itu 100 kali lebih berat daripada gunung tinggi di ruang alam kecilmu sebelumnya. Huang Su menunjuk ke sebuah batu pinggir jalan. Singkatnya semua masalah di alam ilahi, gunung, pohon dan bahkan binatang iblis dan sebagainya berbeda dari alam yang lebih rendah. Huang Su tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan meminta Liu Fei memberitahu kalian tentang penghitungan waktu di sini." Liu Fei mengangguk. Di alam ilahi ada siang dan malam. Waktu siang adalah 12 jam dan waktu malam juga 12 jam. Ada 24 jam dalam sehari. Adapun 1 tahun ada 360 hari dalam setahun. Setelah Liu Fei mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Metode yang digunakan alam ilahi untuk menghitung waktunya sangat mirip dengan benua naga tersembunyi. Kenapa alam ilahi memiliki siang dan malam? Qin Yu bertanya. Melihat bahwa Qin Yu bertanya, Liu Fei dengan ringan tersenyum ke Qin Yu. Jelas kekuatan Qin Yu telah memenangkan kesan yang baik dari Liu Fei. Liu Fei menunjuk ke selatan dan kemudian menunjuk ke utara. Ada total 8 Kaisar Sage Agung di alam ilahi. Di antaranya kota lensa cahaya Kaisar Sage Selatan, terbaik memancarkan cahaya siang hari selama 12 jam setiap hari. Adapun kota salju terapung Kaisar Sage Utara tertinggi setiap hari memancarkan tirai gelap malam selama 12 jam. Cahaya siang hari dan tirai gelap malam kebetulan menyala pada waktu yang berbeda. Setelah cahaya siang hari dipancarkan, seluruh alam ilahi akan dipancarkan dengan cahaya. Setelah tirai gelap malam dipancarkan, seluruh alam ilahi menjadi tertutup kegelapan. Qin Yu mengangguk ringan. Namun dia masih cukup terkejut di dalam hatinya. Energi spiritual ilahi dari alam ilahi sangat ganas. Liu Fei berkata sambil tersenyum. Energi spiritual ilahi yang kejam bukanlah sesuatu yang dapat diserap dan digunakan untuk berlatih. Qin Yu dan 4 lainnya tercengang. Paman Fu tidak menyebutkan hal seperti itu kepada Qin Yu sebelumnya. Itu karena Paman Fu percaya bahwa karena kuil Dewa Penyihir memiliki sejumlah besar batu spiritual ilahi dan bahkan esensi kristal spiritual ilahi, dia tidak terlalu peduli tentang energi spiritual ilahi. Sebelumnya ketika saya mencoba menyerapnya saya tidak berhasil. Dan di sini saya pikir metode kultivasi saya salah, kata Hou Fei. Liu Fei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Di alam ilahi hanya energi spiritual ilahi di dalam kota yang tenang. Seseorang hanya dapat menyerap energi spiritual ilahi dan berlatih ketika berada di kota. Sedangkan untuk di luar kota, daerah yang dekat dengan kota sedikit lebih baik. Namun semakin jauh dari kota semakin keras energi spiritual ilahi. Ketika seseorang mencapai daerah terpencil di luar kota, mustahil bagi seseorang untuk menyerap energi spiritual ilahi. Mengapa energi spiritual ilahi di dalam kota-kota tenang? Qin Yu bertanya. Liu Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, yang aku tahu adalah Kaisar Sage Timur Ekstrim memiliki 64 kota di bawahnya. Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada kota baru dan tidak ada kota yang dipindahkan. Energi spiritual ilahi di dalam kota-kota itu benar-benar tenang dan energi spiritual ilahi di luar kota itu sedikit lebih buruk. Namun semakin jauh dari kota-kota itu,
energi spiritual ilahi menjadi lebih keras dan kacau. Mungkin 64 kota ini memiliki semacam alasan khusus untuk memiliki energi spiritual ilahi yang tenang. Qin Yu memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya. Jelas pembangunan kota-kota di alam ilahi tidak hanya dibuat dengan menggunakan batu. Mungkin ada beberapa metode khusus. Jadi ketika seseorang berlatih di alam ilahi, aspek terpenting adalah batu spiritual ilahi. Batu spiritual ilahi juga merupakan mata uang dari seluruh alam ilahi. Hanya dengan memiliki batu spiritual ilahi, Anda dapat berlatih dengan nyaman. Tentu saja energi spiritual ilahi di dalam kota-kota itu tenang dan seseorang dapat menyerapnya untuk dilatih. Namun untuk memasuki kota-kota itu untuk berlatih, Liu Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini Kapten Skuadron Kecil Huang Su berbalik. Dia berkata kepada Qin Yu dan mereka, di alam ilahi seseorang harus membayar untuk memasuki kota. Selain itu saat malam tiba pejalan kaki tidak diizinkan berada di kota. Jadi kecuali Anda menghabiskan batu spiritual ilahi untuk tinggal di penginapan, Anda akan dipaksa untuk pergi dari kota. Jumlah orang di alam ilahi sangat tinggi. Namun jumlah kotanya sangat sedikit. Misalnya kota Yuchi kami dengan total hampir 20 juta orang di kota Yuchi. Namun jumlah dewa yang tinggal di luar kota Yuchi malah lebih dari 200 juta. Ini bukan karena mereka tidak ingin memasuki kota, tetapi mereka tidak mampu untuk tinggal di sana karena bahkan rumah termurah di kota itu berharga 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Huang Su menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengambil peran sebagai kapten skuadron kecil selama bertahun-tahun telah berlatih untuk waktu yang lama dan menghemat uang saya sepanjang waktu. Namun baru belakangan ini saya berhasil membeli rumah di kota Yuchi, sulit untuk membeli rumah, Huang Su menghela nafas. 2 pria dan 2 wanita lainnya 4 tentara juga mengangguk setuju. 1 rumah berharga 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Menghasilkan banyak batu spiritual ilahi benar-benar terlalu sulit. Masing-masing dan setiap prajurit itu mulai menghela nafas. Liu Fei itu juga menghela nafas dan berkata, saya curiga saya butuh beberapa juta tahun untuk menabung sebanyak itu. Qin Yu dan saudara-saudaranya saling memandang. 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Apakah itu banyak? 1 esensi kristal spiritual ilahi, setara dengan 100 batu spiritual ilahi kualitas tinggi, setara dengan 1 juta batu spiritual ilahi kualitas menengah, kemudian setara dengan 100 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Adapun kuil dewa penyihir itu memiliki cukup banyak esensi kristal spiritual ilahi dan tumpukan besar batu spiritual ilahi kualitas tertinggi. 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah hanyalah hal sepele. Namun Qin Yu dan saudara-saudaranya telah lupa, orang macam apa itu dewa pengrajin Cheu Yuan. Dia adalah pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi. Bahkan God Kings harus memperlakukannya dengan sopan dan secara pribadi datang untuk memintanya memperbaiki atau membuat artefak untuk mereka. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dalam hal jumlah harta yang dia miliki, dia bahkan bisa membeli seluruh kota Yuchi dan masih punya sisa uang. Setelah sekitar 16 jam berjalan, pada hari kedua ketika cahaya siang hari tiba Qin Yu dan mereka mencapai tujuan mereka, tambang batu spiritual ilahi. Sekilas tambang batu spiritual ilahi ini, penuh sesak dengan orang-orang. Hanya orang-orang yang berjalan di luar tambang sudah berjumlah beberapa puluh ribu orang. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang mungkin berada di dalam tambang menggali batu spiritual ilahi. Ada begitu banyak pendaki. Melihat betapa hidup itu, Hou Fei tidak bisa menahan kegembiraannya. Huang Su mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, bersikaplah baik. Jika Anda memprovokasi orang besar di sini akibatnya terbunuh, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain selain diri Anda sendiri. Alis Hou Fei segera mulai menggigil. Dia meluap dengan amarah.
Namun dia masih menahan diri. Dari para penambang di sini, hanya sebagian kecil dari mereka yang menjadi penambang. Mayoritas dari mereka adalah dewa yang datang ke sini secara sukarela. Mulai hari ini kalian berlima akan menjadi pekerja di tambang batu spiritual ilahi yang berafiliasi dengan kota Yuchi. Misi Anda adalah memberikan batu spiritual ilahi sekali setahun. Setiap kali Anda memberikan batu spiritual ilahi, Anda harus memberikan 3.600 batu spiritual ilahi kualitas rendah. Anda harus melakukan ini setiap tahun. Jika Anda mengirimkan kurang dari jumlah untuk tahun tertentu, Anda harus menebusnya tahun depan. Jika tahun kedua tidak cukup, maka Anda harus menebusnya di tahun ketiga. Jika setelah 1000 tahun Anda masih belum menyelesaikan misi Anda, maka Anda semua harus terus menambang. Selanjutnya selama hari-hari penambangan, Anda semua tidak diizinkan untuk menyembunyikan batu spiritual ilahi terhadap pencarian ahli kecuali Anda semua memiliki penyimpanan artefak ilahi. Tidak mungkin bagi Anda untuk menyembunyikan batu spiritual ilahi. Kalau begitu, kalian semua bisa pergi. Ingat, Anda harus datang dan mengirimkan barang sekali setahun. Jika Anda melawan, maka identity title plate Anda akan dihancurkan. Qin Yu dan 4 lainnya semua mengangguk. Masing-masing dari mereka mengambil kunci heksagonal dari wanita itu. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya berpisah dari pasangan Song Hui dan Sitian, mereka sama sekali tidak kembali ke kediaman mereka. Kakak alam ilahi ini sepertinya sangat membosankan, kata Hou Fei dengan bibir melengkung. Membosankan? Tidak, ini sangat menarik. Qin Yu dipenuhi dengan vitalitas. Dia melihat ke sekeliling. Fei Fei, Xiao Hei, menurut apa yang aku tahu alam ilahi ini jauh lebih rumit dari yang kalian berdua bayangkan. Dan tepat pada saat ini, Dewa Surgawi, Qin Yu dan saudara-saudaranya semua melihat ke langit. Mereka melihat seorang pria parubaya dengan penampilan tegas dan suram terbang melewati langit. Pria itu bahkan sesekali melihat ke tanah. Namun penampilannya yang menghina, seolah-olah dia berdiri di atas orang lain membawa sensasi yang menindas untuk semua orang di bawah. Penerbangan. Ini adalah tanda Dewa Surgawi. Kalian bertiga seharusnya baru saja tiba kan? Orang di sana adalah pengawas dari tambang batu spiritual ilahi ini, Tuan Yuchi Yang. Tuan Yuchi Yang adalah orang dari keluarga paling dihormati di kota Yuchi, klan Yuchi. Seorang anak muda di samping Qin Yu dan mereka berjalan sambil tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk. Adapun Qin Yu, dia juga memiliki kerinduan di hatinya. Kerinduan untuk terbang. Terlepas dari apakah itu alam abadi dan iblis atau alam fana, Qin Yu mampu terbang tinggi di langit. Namun siapa yang tahu bahwa hal-hal akan merepotkan di alam ilahi. Segera setelah itu Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu masuk ke dalam gua tambang. Gelap dan dingin. Qin Yu dan saudara-saudaranya merasakan sensasi aneh setelah memasuki gua tambang. Ada gua-gua tambang di tanah yang sangat bersilangan. Setelah belok kiri dan kanan, Qin Yu dan saudara-saudaranya berhasil mencapai tempat terdalam di gua tambang. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hou Fei dan Hei Yu menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua juga sudah mendengar apa yang orang-orang itu katakan tadi. Aku juga tahu sedikit lebih banyak yang belum kuberitahukan pada kalian berdua. Ayo, aku akan minta Paman Fu memberitahumu berdua. Dengan niat dari Qin Yu, ketiga bersaudara itu menghilang. Di dalam ruang lapisan kedua alam Jianglan, Qin Yu dan saudara-saudaranya muncul di sebidang padang rumput. Qin Yu menunjuk ke tanah dan kemudian meja batu dan 4 kursi batu muncul di padang rumput. Qin Yu dan saudara-saudaranya dengan santai duduk di kursi. Adapun Paman Fu, dia juga datang ke sini mengikuti niat Qin Yu. Paman Fu, Qin Yu tersenyum ringan. Paman Fu memberi hormat dengan hormat. Tuan, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Ayo duduk, beritahu kedua saudaraku ini tentang kekejaman alam ilahi, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan.
Paman Fu mengangguk. Dia duduk mengikuti perintah. Qin Yu dan saudara-saudaranya bahkan telah memanggang cangkir anggur dan mulai minum dengan hati-hati. Kekejaman alam ilahi pertama, lingkungannya kejam. Di lokasi yang jauh dari kota, energi spiritual ilahi sangat ganas dan tidak bisa diserap untuk dilatih. Selanjutnya di daerah tak berpenghuni, itu binatang iblis dari alam ilahi. Meskipun binatang iblis dari alam ilahi memiliki kultivasi jiwa yang lemah, bahkan lebih rendah dari dewa tingkat rendah, kekuatan serangan mereka relatif kuat. Misalnya Wulan, kata Paman Fu sambil tersenyum. Dengan niat dari Qin Yu, Wulan muncul. Wulan memiliki wajah yang penuh dengan kebingungan. Paman Fu menunjuk ke Wulan dan berkata, Wulan wujud aslinya adalah penguasa dalam klan semut, alam ilahi semut noda hitam. Jika Tuan tidak menggunakan salju tua tombak ilahi, maka akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkan Wulan. Semut noda hitam. Qin Yu melihat ke Wulan dengan kaget. Wulan menatap Paman Fu dengan ekspresi bingung. Kamu siapa? Kenapa kamu tahu wujud asliku? Aku telah melihatmu sebelumnya di alam abadi dan iblis, tetapi tidak dapat mengenali siapa dirimu. Kamu sudah menjadi tidak dapat mengenali saya, setelah saya hanya mengubah penampilan saya sedikit. Paman Fu tersenyum ringan. Penampilan Paman Fu sedikit berubah. Punggungnya menjadi sedikit lebih tegak. Di saat yang sama pakaian di tubuhnya juga berubah. Itu berubah menjadi gaun berwarna giok dengan batas emas. Di gaun itu ada kata menyihir. Menyihir pengurus rumah kuil dewa. Mata Wulan terbuka lebar. Baru sekarang dia berhasil mengenali dengan kaget, bahwa pria di hadapannya adalah pengurus rumah kuil dewa yang menyihir. Wulan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Yu dengan ekspresi tidak percaya. Qin Yu hanya tersenyum. Qin Yu hanya memberitahu Hou Fei dan Hei Yu tentang masalah dia menjadi penguasa kuil dewa penyihir. Dia belum memberitahu siapapun. Pertahanan Blackstein An sangat luar biasa. Kekuatannya juga sangat kuat. Setelah mereka melewati kesengsaraan dan mengambil bentuk manusia, kekuatan mereka sebanding dengan dewa tingkat tinggi. Kata Paman Fu terus terang dengan jaminan. Semut noda hitam adalah penguasa klan semut. Aspek terkuat mereka adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan binatang semut alam ilahi yang tak terhitung banyaknya. Menyinggung semut noda hitam adalah hal yang sangat menakutkan. Itu karena dia mampu menciptakan kawanan semut. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu semua memandang Wulan dengan kaget. Wulan tersenyum pahit menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa semut yang luar biasa. Benar-benar tidak berguna. Untuk dewa surgawi tingkat rendah, saya mampu mengendalikan sejumlah besar bawahan saya untuk menyerang. Namun ketika saya bertemu dengan dewa surgawi tingkat menengah, saya masih dengan patuh ditangkap dan kemudian diberikan hadiah kepada tuan dari kuil dewa penyihir. Paman Fu tersenyum. Alam ilahi adalah dunia persaingan yang sangat kejam. Di dunia ini jika Anda tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka Anda akan berada di anak tangga terendah dalam masyarakat. Jika Anda memiliki kekuatan dan kekuatan, maka Anda akan dapat hidup dengan aman di dalam kota. Jika Anda memiliki lebih banyak kekuatan dan menjadi ahli tingkat dewa surgawi. Haha, pada saat itu terlepas dari kota manapun Anda tiba, Anda tidak perlu menunjukkan plat nama identitas atau membayar pajak apapun. Di alam ilahi tahap dewa adalah tahap yang lemah sedangkan tahap dewa surgawi adalah tahap yang kuat. Hanya setelah seseorang menjadi dewa surgawi, seseorang akan memenuhi syarat untuk mengembara di daerah berbahaya dan tak berpenghuni di alam ilahi untuk mencari harta karun spiritual nenek atau ramuan dan bahan obat yang berharga. Baik, melakukan perjalanan puluhan juta mil untuk menjelajahi daerah tak berpenghuni dan kacau. Semangat bertarung Qin Yu membara. Namun untuk menempuh perjalanan puluhan juta mil, saya masih harus mengambil langkah pertama. Paman Fu, apakah Anda yakin bahwa spekulasi Anda tentang Lier dan Paman Lan dari saat itu benar? Qin Yu melihat ke Paman Fu.
Paman Fu berkata dengan percaya diri. Melihat alam Jianglan yang bahkan mampu mengontrol proporsi waktu, orang yang menciptakan alam Jianglan pasti seorang God King. Selain itu, dia juga memiliki pemahaman tertentu terhadap hukum duniawi. Tuan, Paman Lan adalah orang dengan status dihormati. Bahkan dia tidak dapat menyelesaikan masalah untuk Anda dan Jiang Li, itu jelas menunjukkan bahwa keluarga Lier sangat kuat. Jadi keluarganya seharusnya menjadi salah satu dari 8 keluarga agung. Qin Yu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia setuju dengan spekulasi Paman Fu. Tuan, Anda dapat yakin, selama Anda mencapai tingkat pengerjaan artefak di tingkat Master Tua, dan menjadi pengrajin artefak nomor 1 di seluruh alam ilahi, bahkan 8 Kaisar Sage Agung juga akan bergegas kepada Anda untuk bersikeras menikahkan putri mereka dengan Anda. Kata Paman Fu sambil tersenyum. Saat itu cukup banyak God Kings yang menghadiahkan putri mereka kepada Tuan Tua. Sayangnya, Tuan Tua tergila-gila hanya dengan penyempurnaan dan kreasi artefak. Tujuan seumur hidupnya adalah untuk menciptakan harta karun spiritual surgawi yang agung. Selain itu, dia sama sekali tidak memiliki pola pikir untuk ditempatkan pada cinta dan yang lainnya. Qin Yu sedikit mengangguk. Untuk menjadi pengrajin artefak, ahli aspek terpenting adalah mengetahui teknik formasi dan hambatan. Bagus, dalam 1000 tahun saya akan berada di tambang ini. Saya akan berada di ruang lapisan kedua alam Jianglan dan berlatih di jalur arai. 1000 tahun di luar, berarti saya akan memiliki 100.000 tahun di alam Jianglan, kata Qin Yu. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Apakah Anda memiliki batu spiritual ilahi kualitas rendah? Setiap 1000 tahun kita harus menyerahkan 3.600 batu spiritual ilahi kualitas rendah. Jika Anda dapat membantu saya dengan itu, saya tidak perlu membuang waktu untuk menggalinya di dunia luar. Paman Fu kaget. Kualitas rendah. Apa yang salah? Qin Yu melihat ke Paman Fu dalam kebingungan. Mungkinkah tidak ada orang di kuil Dewa Penyihir? Saat dia mengatakan itu, Qin Yu melanjutkan untuk menggunakan kesadarannya untuk mencari seluruh kuil Dewa Penyihir. Sebagai master dari kuil Dewa Penyihir, sangat mudah baginya untuk memeriksa kuil Dewa Penyihir. Tiba-tiba mata Qin Yu terbuka lebar dan bulat seperti bola. Di istana artefak, di mana batu spiritual ilahi disimpan, ada banyak esensi kristal spiritual ilahi sejumlah besar, batu roh elemental kualitas tinggi, dan beberapa batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Namun tidak ada satupun batu spiritual ilahi tingkat menengah. Apalagi batu spiritual ilahi kualitas rendah. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Senior Cheu benar-benar mengabaikanku. Qin Yu tersenyum pahit. Dia memiliki terlalu banyak harta sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyimpan batu spiritual ilahi kualitas rendah dan kualitas menengah yang paling dasar. Mungkinkah saya membawa batu spiritual ilahi berkualitas tinggi untuk membayar kewajiban? Meskipun mungkin baik-baik saja sekali, tetapi jika saya melakukannya 2 atau 3 kali, bagaimana orang lain tidak akan mencurigai saya? Selama orang tersebut memiliki setengah otak, mereka akan menjadi curiga. Batu elemental ilahi yang ditambang dari tambang ini sebagian besar adalah batu spiritual ilahi kualitas rendah. Hanya sesekali batu spiritual ilahi kualitas menengah akan muncul. Untuk batu spiritual ilahi kualitas tinggi muncul sangat tidak mungkin. Adapun batu spiritual ilahi kualitas tertinggi. Dari seluruh waktu keberadaan tambang ini, hanya 1 batu spiritual ilahi kualitas tertinggi telah muncul. Jika Qin Yu menggunakan batu spiritual ilahi kualitas terbaik untuk membayar iurannya setiap saat, bagaimana mungkin orang lain tidak akan curiga? Batu spiritual ilahi kualitas rendah, Paman Fu bergumam beberapa kali. Tiba-tiba Paman Fu menepuk kepalanya dan berkata, Aku ingat sekarang. Paman Fu melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba sebuah gunung muncul di padang rumput. Qin Yu dan mereka melihat ke gunung itu dengan heran. Paman Fu tertawa dan berkata,
Ketika saya bosan saya biasanya meneliti susunan formasi dan penghalang. Saat meneliti susunan formasi dan penghalang, saya diharuskan menggunakan batu kristal untuk mengatur susunan formasi dan penghalang untuk melakukan eksperimen. Saya tidak ingin menggunakan batu spiritual ilahi berkualitas tinggi untuk mengatur susunan formasi dan penghalang, karena harganya mahal. Karena saya hanya melakukan eksperimen, mengapa saya harus pergi dan menggunakan batu spiritual ilahi yang baik? Jadi saat itu saya telah menukar sejumlah besar batu spiritual ilahi kualitas rendah. Menggunakan batu spiritual ilahi kualitas rendah untuk mengatur susunan formasi dan penghalang untuk bereksperimen. Dalam tumpukan barang ini, selain batu spiritual ilahi kualitas rendah ada juga banyak batu kristal umum dari semua jenis atribut yang berbeda. Ini hanyalah sebagian dari mereka. Ada lebih banyak lagi di storage Divine Artifact Ring saya. Paman Fu menggosok cincinnya saat dia tersenyum dan mengucapkan kata-kata itu. Qin Yu melihat ke cincin Paman Fu. Semakin dia melihatnya semakin bahagia jadinya. Haha, bagus Paman Fu, mulai hari ini aku akan dengan sepenuh hati meneliti 900 gulungan jalur array itu. Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua bisa berkonsentrasi pada latihan. Paman Fu tolong ingatkan kami setiap 100 tahun, sehingga kami dapat pergi dan mengirimkan 3.600 keping batu spiritual ilahi kualitas rendah itu. Qin Yu memerintahkan, menambang di tambang selama 1000 tahun. Namun Qin Yu dan saudara-saudaranya malah memutuskan untuk berlatih di lapisan kedua alam Jianglan selama 100.000 tahun. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.